Baik, Ketua PWMG, Ibu Nancy Triane STMT, Pak Ustadz Abdul Rahman LC, Ibu Wita Mahliani, dan Bapak Ibu semua, izin saya untuk memulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang tentunya hanya berkat karunia dan kasih sayangnya lah kita semua dapat berkumpul bersama dalam acara bulanan kita ini, kajian bersama POMG, untuk sama-sama menggali ilmu, mendapatkan keberkahan. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Kami ucapkan selamat bergabung kepada seluruh orang tua dan guru keluarga besar SMA Alpha Centauri. Perkenankan, saya Budi Lestari memandu acara ini sampai nanti insya Allah akan berakhir di pukul 11 siang. Izin pula saya untuk menyampaikan adab bermajelis. Saya sampaikan kembali, pertama kita luruskan niat karena Allah Ta'ala. Kemudian menjaga wudhu, menyalakan video, dan mematikan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Boleh menyampaikan mikrofon, menyalakan ya, maksudnya jika ingin mengajukan pertanyaan secara langsung di sesi tanya jawab nanti. Kemudian meminta izin melalui chat ketika meninggalkan majelis, menyiapkan catatan dan menyimak materi yang disampaikan dengan khidmat. Bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menuliskannya di chat box atau bertanya secara langsung dengan raise hand. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah telah bergabung di antara kita Ustadz Abdul Rahman. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mohon maaf nih sedikit kepo Pak Ustadz. Kalau Iya, anak-anak Pak boleh. Ustadz, ada yang sudah bersekolah? Eh, kalau Alim dia di Kutab ya, di Kutab. Ya, naik kelas 5 berarti. Naik kelas 5. Iya, Itunya betul. apa namanya? Waktu untuk pembagian rapotnya sama dengan sekolah umum. Waktunya sama. Sama Ya, ya. Kalau sama. kami tanggal 24 minggu depan. Jadi Oh. iya, jadi tausiah Ustadz ini bekal buat berharga nih buat kita nih untuk pemantapan. Masih ada waktu nih, kan sekarang tanggal 18 Juni. Nah, tanggal Betul, betul, 24 betul. baru menjelang libur. Tapi tentunya untuk yang terbiasa melakukan safar secara syar'i, mungkin ini refreshing atau buat review. Apakah Iya, apa betul. yang dilakukan sudah sesuai dengan dan Islam? Betul, betul. Baik, terima kasih. Baik, Pak Ustadz, dalam mengawali kebersamaan kita di pagi ini, kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Naml, ayat 69 sampai 75, yang akan dibacakan oleh Ipah Syarifah SPD, atau yang kita kenal dengan Umi Zakir. Kami persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf yang terdengar suaranya dari yang satu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau yang mau membacakan bersama-sama dibuka Quran Surat An-Naml ayat 69 sampai 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mujrimin. Wala tahzan alaihim wala takun fi dhaikim mimma yamkurun. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Qul asa an yakuna radif Qul asa an yakuna radifa lakum ba'dul ladzi tasta'jilun. Wa inna rabbaka ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Wa inna rabbaka la ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa ma min ghafisa'i wal fis sama'i wal ardi illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, berjalanlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa. Janganlah engkau bersedih terhadap mereka, dan janganlah merasa sempit hati terhadap upaya tipu daya mereka. Mereka orang-orang yang kufur berkata, kapankah datangnya janji azab ini jika kamu orang-orang yang benar? Katakanlah Nabi Muhammad, boleh jadi sebagian dari azab yang kamu minta segerakan itu telah hampir sampai kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar zat yang memberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam dadanya dan apa yang mereka nyatakan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang nyata Lauh Mahfuz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga dilimpah rahmat dan hidayahnya serta amal baik bagi beliau yang membacanya dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Safar ya materi kita kali ini adalah salah satu tuntutan ya bagi bagian dari hidup manusia. Haji, umroh, jihad, menuntut ilmu, berniaga, mengunjungi saudara, bepergian saat liburan, atau kegiatan seperti itulah ya. Itu tidak terlepas dari kata safar. Nah, Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman bagi kita untuk tuntutan mengenai apa yang harus kita lakukan agar tetap bernilai ibadah. Nah, untuk itu, maka tentu kita wajib mempelajari tentang hukum dan adabnya, serta berusaha sungguh-sungguh untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilahkan Ustadz Abdurrahman untuk memulai tausiahnya. Tafadhol, Ustadz. Baik. Jazakumullah khair kan? Atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, rahmat dan hidayahnya kita dimudahkan untuk dapat bermajelis ya dalam acara POMG ini. Dan dalam majelis ini insya Allah akan kita bahas tentang, kalau judulnya jalan-jalan syariah, ya jalan-jalan yang sesuai dengan tuntunan syar'i seperti apa, nanti insya Allah kita akan bahas. Dan tidak lain dan tidak bukan, ini semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Salam dan salam mari kita aturkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita yaitu tentang safar, ya, perjalanan, persiapan sebelum kita melakukan perjalanan. Insya Allah kita akan membahas terkait dengan ahkam dan adab ya, yang saya padukan dari kitab Minhajul Muslim, kemudian Kitabul Adab, ya, Syashal Hub, dan kitab-kitab yang lain. Terkait safar ini disebutkan oleh beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, ya. Al-Muslim yara anna safara min lawazim hayatihi wa daruriyatiha allati la tanfaqu anha. Jadi safar itu sebagaimana tadi disebutkan memang menjadi sebuah hajat dalam kehidupan ini, tidak bisa ditinggalkan dari sisi kita ya. Idil hajj wal umratu wal wazwu wa talabul ilmi wat tijarah wa ziyaratul ikhwan wa hiya kullu ma baina faridatin wa wajibin. Jadi ada hal-hal yang mau tidak mau menuntut kita pasti untuk melakukan safar ya. Misalnya ibadah haji ya, kemudian umroh ya, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, talabul ilmi, mencari ilmu, wat tijarah, perniagaan, perdagangan. Bahkan dalam surat Quraisy pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya tentang kebiasaan orang-orang Quraisy itu melakukan safar. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Sesungguhnya orang-orang Quraisy memiliki kebiasaan ila fihim, kebiasaan mereka rihlatasyita'i was-shaif, perjalanan di musim dingin dan musim panas ya. Kalau musim dingin mereka melakukan perjalanan ke negeri Yaman bagian bawah, tapi kalau musim panas mereka melakukan perjalanan ke negeri Syam bagian atas, dan itu jaraknya tidak tanggung-tanggung ya. Kalau ke negeri Yaman itu 1.500-an kilometer, kalau ke negeri Syam itu 1.700-an kilometer. Jarak yang begitu panjang ya, menggunakan kendaraan pada zamannya ya. Tapi itu dilakukan karena memang itu lawazim hayatihi wa dururiyatiha, yaitu merupakan konsekuensi kehidupan dan itu melekat dalam diri kita. Maka kita sepatutnya memahami betul apa itu makna safar. Kemudian karena yang menuntut kita untuk melakukan perjalanan safar itu ternyata bukan hanya hal-hal yang yang kita inginkan saja. Ada juga orang-orang yang ternyata terpaksa harus melakukan safar, terpaksa nih ya. Jadi ada saudara-saudara kita yang mau tidak mau harus meninggalkan rumahnya karena misalnya bencana ya, kemudian ada misalnya terjadi peperangan sehingga menuntut dia untuk melakukan safar. Ya, kalau zaman Rasulullah SAW hijrah misalnya, ya menuntut melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, itu pun safar. Artinya safar itu nanti dalam aksamnya, dalam pembagiannya, safar itu ada dua ya.
Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi yang pertama, wahya kulluha ma baina fardhatin wa wajibin. Sehingga statusnya, hukumnya itu nanti berbeda-beda sesuai dengan niatnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan nanti ada safar yang haram. Kapan safar yang haram itu? Kalau misalnya meniatkan safarnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Waliyadzubillah misalnya melakukan safarnya apa? Ingin melakukan perjudian misalnya, waliyadzubillah ya. Atau ingin belanja tapi belanjanya narkoba misalnya. Ini melakukan safar juga, tetapi safar yang haram sehingga tidak melekat padanya hukum-hukum rukhsah. Tidak ada ketentuan apa namanya? Jamak taksir, tidak membatalkan puasa dan lain sebagainya. Wa min huna kanat inayatu syari' bis safari wa ahkami, sehingga syariat pun syari' Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat pun menetapkan peraturan tentang safar ini ya. Bagaimana hukumnya, bagaimana adabnya, inayatan la tungkar. Sesuatu yang tidak apa namanya dipungkiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan koridor-koridor yang harus kita taati dalam melakukan safar ataupun perjalanan. Wa kana 'alal muslimi shalih ay yata'allamaha, maka bagi seorang pribadi seorang muslim wajib mempelajarinya, wa ya'mal 'ala tanfidhiha wa tatbiqiha. Wajib belajar memahami ilmu safar, kemudian merealisasikannya dalam bentuk amalan. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk pada pembahasan berikutnya yang akan kita bahas pertama kali yaitu terkait dengan safar itu sendiri, makna safar. Ya, safar itu sendiri. Safar ini terdiri dari huruf sin, fa, dan ro. Ya. Secara bahasa itu memiliki makna az-zuhur wal buruz. Apa itu az-zuhur wal buruz? Ini sebagaimana yang kita pelajari dalam hukum tajwid, ya ada idhar. Idhar itu artinya jelas, ya. Nampak jelas. Kalau buruz itu muncul, ya. Az-zuhur buruz. Artinya secara bahasa itu adalah nampak dan muncul. Kemudian dalam ungkapan bahasa Arabnya ada beberapa penggunaan, di antaranya wa minhu asfaru sobah idza lama'a, pagi hari menampakkan dirinya ketika terbit fajar, ya. Ini menggunakan safaro. Kemudian safarotil mar'atu an wajiha, seorang wanita yang menampakkan wajahnya, penggunanya pakai safar juga. Jadi jangan safarotil mar'atu an wajiha, seorang wanita melakukan perjalanan, bukan, tapi safar di sini artinya menampakkan wajahnya. Ini secara bahasa adalah az-zuhur wal buruz, yaitu menampakkan diri dan muncul. Idza kasafatu wa adharathu. Kemudian jamannya adalah asfar. Ini secara bahasa ya. Jadi secara bahasa adalah muncul dan nampak jelas ya. Adapun secara istilah ini dijelaskan huwa khuruju syakhs min imarati maudi iqamatih, yaitu keluarnya seseorang dari tempat tinggalnya. Jadi yang namanya safar adalah keluarnya kita dari tempat tinggal kita, dari rumah. Ya. Illa annal fuqaha, hanya saja para fuqaha, para ahli fikih, yaziduna fi hadza ta'rif, menambahkan definisinya tahdid al-masafah awil muddah. Sedangkan dalam nanti terkait dengan hukum, itu para ulama menetapkan ada tambahan yaitu masafah, jarak, muddah berapa lama. Jadi kalau kita keluar rumah ke pasar, itu apakah sudah dikatakan safar atau belum? Ya. Atau misalnya berangkat dari rumah ke sekolah, itu sudah dinamakan safar atau belum? Ya. Kalau hanya berhenti keluarnya seseorang dari rumah, maka misalnya bisa disebut safar, maka melekat padanya hukum-hukum. Berarti boleh dong jamak kosor misalnya, boleh dong berbuka puasa misalnya ya. Oleh karenanya para fuqaha menetapkan tambahan yaitu ada batasan jarak, kemudian ada batasan berapa lama. Ya. As-safar wasilatu ilal khalas min mahrubi anhu awil wusul ilal maghrubi ilaih. Nah, ini dibahas nanti di lebih detail pada pembagian aksam ya, macam-macam safar. Jadi di antara esensinya safar itu yaitu menghindari sesuatu, mahrub anhu ya, nanti safar harob yaitu perginya seseorang dari rumah karena menghindari sesuatu, apakah bencana ya, genosida ya, kemudian peperangan misalnya,
Dia melakukan safar, tapi safarnya itu karena terpaksa sehingga meninggalkan sesuatu. Atau safarnya al-wusul ilal marghubi ilaih, atau safarnya itu ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita kan mungkin di musim-musim akhir sekolah ini, kenaikan kelas, musim libur panjang, kita melakukan safar, tapi safarnya adalah ingin mendapatkan sesuatu, bukan meninggalkan sesuatu. Ya. Ada orang-orang yang melakukan safar, tapi apa? Lari dari kenyataan misalnya. Ya, tapi ada orang-orang yang melakukan safar juga ingin mendapatkan sesuatu. Ya, ini nanti pembahasan terkait pembagian safar. Baik, berikutnya, jadi disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya ini kita percepat. Surat Al-Muzammil ayat ke-20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Ini terkait ketentuan sholat malam ya. Jadi inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu, inna rabbaka sesungguhnya Rabbmu ya'lamu mengetahui annaka engkau wahai Muhammad takumu berdiri menegakkan qiyamul lail adana min sulusayil lail, kurang dari 2/3 malam, wanis fahu atau seperti atau setengah malam, wasulusahu atau sepertiga malam. Jadi Rasulullah SAW itu sholat malam bagi beliau alaihi salatu wasallam hukumnya wajib. Ya, kadang beliau menegakkan qiyamul lail itu 2/3 malam, atau setengah malam, atau sepertiga malam. Jadi kalau malam itu dibagi menjadi 9 jam, 2/3-nya berarti 4,5. Setengah jam itu 4,5 jam, 2/3-nya itu 6 jam, sepertiganya adalah 3 jam. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan orang-orang yang bersamamu, wallahu yuqaddilu laila wan nahar, Allah yang menetapkan peredaran malam dan siang, alima allang tuhsuh, Allah Maha mengetahui kalian tidak mampu untuk menghitungnya, fataba alaikum, sehingga Allah mengampuni kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Qur'an. Ya. Alim ang sayakunu minkum marda. Allah mengetahui ada di antara kalian yang sakit, wa akharuna yadribuna fil ard, dan sebagian yang lain yadribuna mencari penghidupan fil ardi di muka bumi, yabtaguna min fadlillah mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini menggunakan yadribuna untuk kata safar. Jadi untuk melakukan melakukan perjalanan untuk mencari ma'isyah menggunakan yadribuna di sini. Dan ini menjadi sarana rukhsah untuk tidak qiyamul lail. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang qiyam, annaka taqumu adna min sulusayil lail, dan ada yang menyebabkan orang tidak sempat qiyam karena mencari ma'isyah, ya. Sehingga perintahnya adalah faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah apa-apa yang mudah dari Al-Quran. Nanti disebutkan oleh para ulama berapa sih jumlah minimal itu. Nah, di sini disebutkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an, an Abi Raja' Muhammad qala qultu lil Hasan ya Aba Sa'id, wahai Aba Sa'id, ma taqulu fi rajulin, bagaimana pendapatmu tentang seseorang qad istadhara al-Qur'an kullahu, seseorang yang sudah hafal Quran semuanya, ang zahri qalbihi, ya. Falayaqumu bihi, tetapi tidak menegakkan qiyamul lail. Inna ma yusalli maktubah, dia hanya mencukupkan sholat 5 waktu saja. Qala yatawassadul Qur'an la'anallahu dzalika. Dia menjadikan Al-Quran sebagai bantal, hanya menjadikan bantal, ya, menjadikan Al-Quran sebagai bantal saja. La'anallahu dzalika, semoga Allah melaknatnya. Waliyadzubillah. Qultu ya Aba Sa'id, kemudian dibacakan surat Muzammil ayat 20 ini, iya, yang dimaksud apa-apa yang ringan dari Al-Quran adalah khamsina ayat, 50 ayat, bahkan di ayat yang lain mi'atu ayat, 100 ayat. Artinya, sebelum kita istirahat atau yang dibaca ba'da Isya sampai menjelang subuh itu minimal 50 sampai 100 ayat. Kalau tidak melaksanakan qiyamul lail. Dari mana? Dari faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan yang lain melakukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara min.
maka bacalah apa yang ringan darinya. Wa aqimus shalah, tegakkanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, wa aqridullah qardan hasanah, titipkanlah kepada Allah titipan yang baik. Ini kalau zakat itu wajib, kalau qard itu adalah infak, sedekah dan lain sebagainya. Wama dan apa-apa tuqaddimu li anfusikum yang kalian kerjakan untuk diri kalian min khairin dari sebuah kebaikan, tajiduhu indallah, kalian akan mendapatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kebaikan ini bahkan qardon hasan ya, segala macam infak sedekah yang kita keluarkan itu kita akan dapati, dan yang akan kita dapati apa? Huwa khairan wa a'zama ajra, akan mendapati sesuatu yang sangat besar yang membuat kita terbelalak. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim, dan mintalah ampun kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan Maha penyayang ya. Jadi warahmatullahi ini di antara landasan terkait dengan safar, dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke aqsamus safar, kita percepat. Macam-macam safar ya, macam-macam safar. Jadi aqsamus safar, macam-macam safar. Wasafaru safaroni. Safar itu ada dua. Safarun bidhahiril badan minal waton wa safarun bisiril qalbi an asfalis safilin ila malakutis samawat wa hadza asyraf safarain. Jadi safar itu ada dua, yang pertama badan secara zahir, jasad ya. Kemudian yang kedua adalah hati. Safarnya hati ya. Dan safarnya hati ini lebih mulia. Kalau tubuh kan tidak kemana-mana ya, tidak keluar kemana-mana ya, hanya berada di muka bumi. Tetapi kalau hati ini safarnya bagaimana? An asfalisafilin, dari kerak yang paling bawah ila malakutis samawat, terus bersafar melakukan perjalanan sampai naik ke malakutis samawat, ke arsy Allah Subhanahu wa taala, kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau safarnya hati adalah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza asraf, dan ini adalah lebih mulia ya. Jadi safar ada dua, secara zahir, secara badan, kemudian secara hati. Aksabu safarul badan, dan pembagian safar secara badan pun tadi ada dua, ada tolabin wa harobin. Apa itu tolab? Tolab itu safarnya seseorang ingin mendapatkan sesuatu. Kalau harab, safarnya seseorang untuk terhindar dari sesuatu ya. Fasafarut tolab huwa safaru min ajli tahsili syai' yatlubuhu, yaitu perjalanan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Sawaun kana diniyan au dunyawiyan, baik itu urusan agama maupun urusan dunia ya. Dan ini pun terbagi hukumnya sesuai dengan niatnya. Bahkan ada yang wajib, misalnya seperti ibadah haji, berjihad, mencari ilmu, ya. Dan nama la yatimu al-wajib illa bi fahuwa wajib, ini terkait usul fikih ya. Kemudian ada yang mustahab, dicintai, diharapkan, seperti ziaratul ikhwan. Atau bahkan ada yang haram, seperti safarul ma'asi, seseorang yang melakukan perjalanan untuk bermaksiat, misalnya. Melakukan perjalanan dari sini kemana? Ke kota-kota maksiat, misalnya ada kota apa, Las Vegas ya, tempat berjudi. Jadi niatnya melakukan perjalanan dari rumah ke Las Vegas itu haram, tidak terikat hukum-hukum di dalamnya, tidak boleh memujamak kosor, tidak boleh membatalkan puasa walaupun menempuh jarak dan masa yang membolehkan dia jamak taksir dan lain sebagainya ya. Waqad katsura hadza safar fi zamanina li ajlil fasadi wal fujur, dan hari ini kita dapati banyak orang-orang yang melakukan safar niatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketentuan hukumnya pun adalah haram ya. Kemudian yang kedua adalah safarul haram. Safarul haram adalah safarnya seseorang dari rumah karena terpaksa ya oleh keadaan, dan itu pun banyak apa namanya hukumnya ya sesuai dengan keadaan ya. Ada yang wajib, mustahab, bahkan haram juga ada ya. Contoh kita misalnya zaman karantina dahulu, maka orang yang berada dalam satu wilayah tidak diperkenankan untuk melakukan safar, atau orang yang apa namanya di luar karantina itu tidak boleh masuk ya. Itu pun terkait dengan safar juga ya.
Ini terkait dengan aqsamus safar, macam-macam safar. Jadi safar itu ada dua, badan, zohir, dan batin, hati. Kalau badan itu ada dua, yaitu tolab, safarut tolab, safarnya seorang ingin mendapatkan sesuatu, atau harab, safarnya seorang untuk terhindar dari sesuatu. Baik, selanjutnya, fawaidus safar. Apa sih faedah dari safar ini ya? Fawaid. Apa yang bisa kita dapatkan dari safar ini? Ternyata safar ini memang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang tadi dibacakan juga ya. Siru fil ard. Berjalanlah kalian di muka bumi, dan pada hakikatnya memang kehidupan kita ini isinya semua safar ya. Isinya semuanya safar, perjalanan, bahkan ibadah umrah dan haji pun semuanya jalan semua. Bahkan ada rukun yang tidak terpisahkan, yaitu apa? Sa'i berlari-lari kecil ya. Tawaf keliling Ka'bah, itu semuanya perjalanan ya. Nah, ada fawaid, ada keutamaan yang dapat kita dapatkan dari safar itu ya. Yang pertama, tafrijul ham. Tafrijul ham itu apa? Healing. Nah, ini komponen pertama mungkin ya, yaitu healing, tafrijul ham. Melepaskan diri dari kepenatan. Li'anna mulazamatul makanal wahid yurithu malan adatan. Karena kesibukan kita, rutinitas harian itu menghadirkan kejenuhan, kepenatan. Maka perlu healing. Wa fi tanzim wa tahawul min makanin ila makanin wal ikthar min al-ikhwan wa ta'aruf alal adab ma yazilul ham anin nafas. Jadi yang pertama adalah healing ya, supaya menyembuhkan, menghilangkan kepenatan. Kemudian yang kedua, ma'isyah, iktisabul ma'isyah. Wa fi kalamil Arab barokat ma'al harokat. Jadi yang kedua adalah ma'isyah, mencari penghidupan. Ya. Orang yang tadinya tidak memiliki apa-apa, kemudian melakukan perjalanan, melakukan niaga, dan dia mendapatkan berkah. Keberkahan itu melekat dengan al-harokat, dengan pergerakan. Ya. Imam Syafi'i beliau menjelaskan, ini ra'aitu sukutal ma'i yufsidu, aku mendapati air yang diam itu apa? Yufsidu, akan rusak. Jadi air kalau kita biarkan diam, dia akan rusak. Berbeda kalau dia mengalir ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, husulul ilmi wal adab, dia akan mendapatkan ilmu dan adab ya, karena setiap area, setiap lingkungan punya adab, karakter, budaya yang baru ya. Wa mimma yu'tharu minal ulumi anna salafa kanu yarhalun wa lahum fi dzalika musannafat ya. Dan kita dapati kebiasaan orang-orang terdahulu ya melakukan safar, dan dalam safar itu mendapatkan ilmu yang banyak ya. Imam Madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu semuanya melakukan safar untuk mendapatkan ilmu dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, wasafarul qad yarfa'ul insanu bihi nafsahu an dzulli ya'ishuhu baina qaumi al-la'am. Melakukan safar pun meningkatkan derajatnya di tengah-tengah umat manusia ya. Meningkatkan derajat kedudukan di tengah manusia. Lidah hajar sahabah radhiyallahu anhum ilal Habasah. Para sahabat hijrah dari kota Makkah ke negeri Habasyah misalnya ya, 2 kali marratain. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Wa kana min amri maka min nasrillah lahu wa ta'yid. Dan sesungguhnya di tempat tujuan itu ya, ini karena safar ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi kepenatan di satu daerah di tempat yang kita tinggali, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan keberkahan di tempat yang lain ya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, idza mata fi safarihi kana lahu fil jannah. Ada jaminan jannah bagi orang yang melakukan safar dan dia meninggal dunia. Tentu kalau safarnya lillahi ta'ala ya. Dan kelebihan yang lain adalah innar rajula ya, sebagaimana disebutkan ya, kita baca dari hadis yang pertama, an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu qala mata rajulun bil Madinah. Suatu ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia di kota Madinah, padahal berasal dari kota Mekah. Faqala Nabi SAW, laitahu mata bi ghairi maulidihi. Maaf. Jadi dia penduduk Madinah yang meninggal di kota Madinah. Rasulullah bersabda,
Laitahu mata bighairi maulidi. Sekiranya dia meninggal bukan di tempat kelahirannya. Lalu para sahabat bertanya, wali madzaka ya Rasulullah? Kenapa demikian? Kenapa seseorang harus meninggal bukan di tempat kelahirannya? Rasulullah bersabda, Inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza mata, apabila dia meninggal bighairi maulidihi, tidak di tempat dia dilahirkan, kisah itu akan diukur lahu baginya min maulidihi illa munqati atharihi fil jannah. Dia akan diukur jarak di tempat dia dilahirkan dan tempat dia meninggal berapa jarak itu akan meningkatkan derajat dia di jannah. Maka para sahabat kita dapati banyak yang tidak meninggal di tanah kelahiran. Abu Ayyub Al-Ansari misalnya itu di negeri Syam. Para sahabat-sahabat yang lain itu di tempat-tempat yang jauh ya, di Mesir, di Irak, itu berapa jarak, berapa kilometer. Itu akan menjadi tambahan pahala sehingga meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niatan safar yang ketaatan kepada Allah, bukan yang maksiat. Waliyadzubillah. Kemudian yang keenam, mustajabu ad-da'wah. Ini yang perlu kita pahami bersama. Orang yang melakukan safar itu berada pada posisi mustajabud da'wah, orang yang mustajab, ya, tempat dan keadaan yang mustajab doa-doanya. Ya. Artinya perbanyaklah doa ketika kita melakukan safar. Bahkan disebutkan dalam hadis, salasun ad-da'wat, 3 doa mustajab la syakka fihinna. Mustajabat la syakka fihinna. Pasti akan diijabah dan tidak diragukan lagi keijabahan doa 3 tempat ini. Yang pertama adalah da'watul madlum. Seseorang yang terzolimi itu mustajab sekali. Wa da'watul walid, doanya orang tua. Wa da'watul musafir, dan doanya seseorang yang sedang melakukan safar. Ini 3 keadaan. Nah, kalau kita ingin melakukan safar, maka kita berada pada keadaan apa? Mustajabud da'wah. Keadaan yang diijabah. Maka perbanyaklah doa ya. Baik, berikutnya ini fawaidus safar. Masih ada lagi. Kemudian berikutnya, faedah yang lain adalah musafar tuktabu lahu al-amal allati tufawwituhu bis safar. Seseorang yang melakukan safar itu akan tetap dicatat oleh malaikat. Allah menetapkan orang yang melakukan safar amal ibadahnya selama dia bersafar, yang terhalangi, misalnya tadi sholat malam, akhirnya tidak bisa sholat malam karena melakukan safar, itu akan tetap ditulis. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang terhalangi untuk dilakukan dikarenakan safar, itu akan tetap ditulis. Ini keutamaan safar, ya. Wa in lam ya'malha, walaupun orang tersebut tidak mengerjakannya, apakah sholat malam, apakah tilawatul Quran, nanti kita akan dapat di yaumul qiyamah, ya Allah, bukankah aku tidak mengerjakan ini, sedang melakukan safar? Iya, itu ternyata tertulis di sisi malaikat dan akan ditampakkan kepada kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza maridul 'abdu aw safara", apabila seorang hamba itu sakit atau sedang bersafar, kutiba lahu, akan tetap dicatat lahu baginya, maka na ya'maluhu, apa-apa yang telah ia kerjakan ketika mukiman, ketika sedang berada mukim, sohihan, dalam keadaan sehat. Jadi ketika kita berada di rumah sedang sehat walafiat dan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik, itu semua akan tetap dicatat ketika kita terhalangi karena safar, ya. Kemudian ini tambahan hadisnya ada riwayat dari Abi Musa al-Asy'ari, ya, kurang lebih sama, kita percepat. Kemudian yang ke-8, bisa akhadhul iddah wal ibr min ahwalil umam sabiqah. Kemudian yang ke-8 adalah sepatutnya ketika melakukan safar kita mengambil pelajaran atas keadaan umat-umat yang terdahulu. Kalau melewati misalnya tempat-tempat yang Allah dulu binasakan, tempat kaum Nabi Lut, Nabi Soleh, ambil pelajaran untuk iktibar, ya, supaya kita tidak melakukan kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, jadi tentu di muka bumi ini ada wilayah-wilayah yang Allah luluh lantakkan, Allah
kirimkan azab. Nah, ambillah pelajaran dari situ supaya kita tidak melakukan kemaksiatan yang sama. Kalau Fir'aun misalnya diabadikan, itu pun untuk diambil ibrahnya, pelajarannya, supaya tidak mengikuti langkah-langkah ya, Fir'aun dan orang-orang yang Allah binasakan. Oke. Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad, siru fil ard. Jalan-jalanlah kalian di muka bumi, silahkan keliling dunia, fangzuru maka perhatikan kaifa bagaimana kana akibatul ladzina min qabl, bagaimana keadaan orang-orang yang terdahulu, yaitu Allah binasakan dengan adab karena dosa-dosa mereka. Kemudian yang ke-9, fisafali qiraatun ma'ani al-wahdaniyah wa dirasatan barahin azmatallah. Jadi yang ke-9 adalah menghadirkan pengagungan dalam diri akan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sepatutnya ketika kita melakukan safar bukan hanya poin yang pertama yang kita dapatkan, bukan hanya healing, tetapi ada unsur pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala atas segala ciptaannya, ya. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya tadi fawaid, tadi keutamaan safar, ternyata safar pun ada kekurangannya. Ya, uyubus safar, mau tidak mau pasti akan kita rasakan. Ya. Apa itu? Yang pertama disebutkan kama analisa safari fawaid, sebagaimana safar punya apa namanya keutamaan-keutamaan, di sana juga ada berbagai macam kekurangan. Di antaranya faktul ahbab wafaladatu al-akbad, kita akan terjauh dari orang-orang yang kita cintai, pasti ya. Seorang anak akhirnya terpisah dari orang tuanya karena harus misalnya ke apa namanya melanjutkan jenjang studi, misalnya apa namanya ke pondok atau ke sekolah lainnya misalnya ya. Tarkul ma'luf, meninggalkan karib kerabat, meninggalkan orang dicintai, meninggalkan karib kerabat yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah iktihamul makhawif, menggapai, bukan menggapai ya, menuju ke ketidakpastian. Maksud ketidakpastian itu hal-hal yang kita khawatirkan maka akan muncul di hadapan kita. Nanti kalau ini namanya apa namanya? Ketika kita ingin melakukan safar biasanya ada ketidaktenangan. Ya, maksudnya ketidaktenangan tuh yang biasa tidur nyenyak tiba-tiba nggak tidur nyenyak nih. Bahkan nggak bisa tidur. Kenapa? Karena besok mau melakukan safar. Nah, hal-hal yang seperti ini namanya iktihamul makhawif. Ya. Bahkan disebutkan Rasulullah SAW bersabda, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu potongan dari azab, dari siksaan. Kenapa? Kok disiksa? Bagian dari siksaan? Iya. Yamna'u ahadakum ta'amah. Karena seseorang yang melakukan safar itu akan keluar dari kebiasaannya. Dalam hal masalah makanan saja, pasti makanannya berbeda. Ya. Misalnya umroh, beda apa namanya makanan-makanan Sunda dengan makanan-makanan Arab, dari sisi makanan saja akan berbeda misalnya ya. Kemudian wasyarabah, minumannya pun ya sama-sama qahwa, sama-sama kopi, tapi kopi Arab dan kopi Indonesia beda ya. Kemudian wanaumahu, tidurnya pun jelas pasti akan berbeda. Fa idza qada nahmatahu, maka kalau sudah selesai urusannya, fal yu'ajjil ila ahli, maka bersegeralah kembali ke keluarganya. Rawahul Bukhari. Jadi jelas ya, safar itu selain memiliki keutamaan yang sangat banyak, pun ada apa namanya hal-hal yang perlu kita siapkan, baik itu mental ya dan lain sebagainya. Karena mau nggak mau itu adalah atau minal adab, potongan dari siksaan. Ya. Kemudian yang keempat, annahu yurithu dhaiqal akhlaq wa min kalamil arab la ta'rif sahibaka hatta ta'siyahu aw tusafira ma'ahu. Nah, safar ini pun akan memunculkan semua karakter seseorang. Ya, maka sahabat Umar bin Khattab tuh menjelaskan kalau engkau ingin mengetahui karakter seseorang, ajaklah ia jalan-jalan, ya, melakukan perjalanan, maka kita akan dapati karakter seseorang tuh aslinya seperti apa. Itu ketika safar. Ketika ada permasalahan di perjalanan, apakah dia orangnya saling tolong menolong ataukah cuek ataukah ingin menang sendiri, itu akan semua akan muncul ya.
Kemudian al-aqwal anis safar, perkataan tentang safar, waqalu al-haris wal musafir maridhani la yu'adan, ya. Dua sakit yang tidak bisa dikunjungi adalah al-haris, yang pertama para penjaga perbatasan. Orang-orang yang berjaga di perbatasan itu tidak bisa kita tengok, ya. Kemudian wal musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan. Ketika mereka sakit, la yu'adan, tidak memungkinkan untuk ditengok. Kemudian waqala Ali radhiyallahu anhu, as-safaru mizanul qaum wa qila asruka fi baladika khairun min yusrika fi ghair urbatika. Ini perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib. Safar itu merupakan mizan. Mizan itu timbangan al-qaum, supaya menjaga keseimbangan dalam kehidupan kita, ya. Wakil al-Arab mal ghibtah qala al-kifayah ma'luzumil auton. Apa itu kecukupan? Yaitu ketika kalian mendapat kecukupan di tempat tinggalmu, wal julus malihwan, bisa duduk bersama karib kerabat keluarga. Qila lahu madzilah, apa itu kesetaraan, kemudian berbagai macam ujian, ya. Qala atanaqul fil buldan, ketika melakukan perjalanan dari negeri ke negeri yang lain. Wa tanahi anil auton, kemudian melakukan ya tadi melewati perbatasan. Artinya ketika kita berada di tempat tinggal kita bersama karib kerabat, itu semua kenikmatan, ya, kecukupan. Tetapi mau tidak mau safar ini menuntut kita untuk melakukan perjalanan, melintasi benua, melintasi negara, ya. Maka itu adalah azillah. Mau tidak mau pasti ada perbekalan, ada apa namanya, usaha yang maksimal supaya menghadirkan keselamatan dalam perjalanan kita, ya. Baik, itu al-aqwal. Kemudian masuk berikutnya itu al-ahkam fis safar, ya. Jadi mau tidak mau, ya, sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di awal, asyari Allah Subhanahu wa taala bahkan melalui lisan Rasulnya itu telah menetapkan ahkam sebagai bentuk kecintaan kepada makhluknya terkait hukum-hukum safar ini, ya. Jadi dalam safar itu terikat dengan hukum-hukum, ya. Apakah hukum tadi qasrus sholat, kemudian mengqasar sholat, menjamaknya, tentang puasa itu dibahas, ya. Yang pertama yaitu terkait dengan qasrus sholat rubaiyah, yaitu mengqasar sholat yang 4 rakaat. Fa yusalliha raka'ataini faqat, ya. Kemudian diqasar menjadi 2 rakaat kecuali maghrib. Maka maghrib itu tidak bisa dikosor jadi 1,5, ya. Tetap 3 rakaat. Begitu juga salat subuh tidak bisa qasar menjadi 1, tidak, tetap menjadi 2. Wa yabdul qasra min mughadaratihi al-bilad alladhi yaskunuhu illa ayyauda ilaih illa ayyan wa iqamata arba'ati ayyamin. Nah, ini masih terkait dengan fikih kapan ketentuan jamak dan qasar, ya. Jadi kalau qasar itu untuk garis mudahnya kita percepat. Jadi qasar itu lebih ketentuan boleh mengqasar adalah masyafah, yaitu jarak. Kalau kita telah melewati kurang lebih 80 km, ya, sebagai pendapat jumhur. Karena ada juga, ini panjang terkait dengan ahkam, ya, kita ringkas saja. Mata badal qasar, ya, kapan dimulainya al-qasar? Kapan dimulainya qasar? Qasar itu jumhur ulama menetapkan 80 km, ya. Jadi kalau sudah melewati 80 km, kita boleh kok qasar. Tetapi jadi beda antara jamak dan qasar. Kalau qasar itu terikat dengan jarak, tapi kalau jamak itu terkait dengan hajat. Maka kita ada jamak-jamak, misalnya jamak mator, menjamak sholat maghrib dan isya karena hujan, itu ada sunnahnya, ya. Bahkan ada zuhur dan asar pun ada, ya. Ada yang menetapkan boleh menjamak zuhur dan asar disebabkan hujan. Nanti dibedah dalam masalah fikih terkait kapan boleh dilakukan jamak, ya. Misal kita melakukan ini biasa macet di Bandung nih, ya, di Bandung macet,
sampai akhirnya tidak memungkinkan sholat maghrib di masjid karena masih terjebak macet. Maka kita boleh menjamak sampai isya jamak takhir, ya. Jadi jamak itu terkait hajat, terkait keadaan, tapi kalau qashar itu terkait jarak. Nah, jumhur ulama menetapkan 80 kilometer. Kalau yang lain ada yang menetapkan al-uraf, kebiasaan. Karena eh, Imam Abu Daud Al-Dhahiri menetapkan itu ketika dia sudah keluar dari apa namanya kotanya, desanya bahkan itu bisa dikatakan safar. Maka kita dapati saudara-saudara kita dengan di Persis ya, ketika dari Banjaran ke Bandung itu dia melakukan jamak qashar ya, jamak qashar. Kenapa? Karena menetapkan bahwasanya itu sudah diperbolehkan untuk mengqashar. Jadi apa namanya? Ini terkait jamak dan qashar ya, jamak dan qashar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu terkait dengan masul hufain. Masul hufain itu apa? Mengusap sepatu ya. Ini terkait wudhu. Jadi ketika kita melakukan perjalanan menggunakan sepatu, mungkin kalau di sini tidak susah ya, kalau kebiasaan kita kan ke hotel dan sebagainya. Tapi kalau orang-orang terdahulu itu biasa menggunakan sepatu. Kalau untuk dilepas kan susah, apalagi kalau perjalanannya ke padang pasir, hutan dan sebagainya. Itu ribet ya untuk mengambil wudhu. Maka ada ketetapan syari Allah Subhanahu wa taala pun sampai merumuskan ini, menetapkan ini, yaitu apa? Keringanan. Kalau ambil air wudhu ketika kita pakai sepatu, boleh tidak membuka sepatu, tapi cukup mengusapnya saja. Ya, melakukan serangkaian wudhu, kemudian mengusap bagian atas sepatu. Ya, itu diperbolehkan dan itu sah wudhunya. Ya, masul hufain namanya. Nah, bagi musafir itu 3 hari, kalau yang mukim di rumah itu 1 hari. Dengan syarat kita mengenakan sepatu itu dalam keadaan suci. Ya, kalau kita yang melakukan perjalanannya tidak ribet sih mungkin kenapa sih harus masul hufain mengusap sepatu kan bisa dicopot misalnya. Ya silahkan dicopot. Tapi kalau di keadaan-keadaan yang tertentu yang di hutan misalnya yang menyulitkan untuk membuka sepatu maka ini betul-betul sangat bermanfaat keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ini terkait wudhu ya. Kemudian yang ketiga ibahatut tayammum infaqadal ma, yaitu tayamum. Kalau misal tidak mendapati air, tentu jelas ya. Aw syukka alaihi talabahu aw ghala alaihi samanuhu, atau airnya ada tetapi karena terbatas airnya untuk diminum, maka tidak mengapa menggunakan tayamum ya. Jadi itu yang ketiga, kemudian berikutnya kita percepat belum masuk adabnya ya. Kemudian yang keempat ini tentang puasa, boleh berbuka puasa. Rukhsatul fitri fi shaum, diperbolehkan kita berbuka kalau melakukan safar. Kemudian yang kelima, jawazu sholati an-nafilah, diperbolehkan juga sholat nafilah ala dabah di atas kendaraan. Haitsu matajahat, kemanapun dia mengarah. Ya. Jadi ini 5 hal terkait apa namanya ahkam ya ahkam. Baik, berikutnya masuk ke adabus safar. Adab safar itu apa saja yang perlu kita perhatikan ini ya, yang tidak bisa dihindarkan. Jadi harus diperhatikan betul ya. Ahkam dipelajari, kemudian adab-adabnya pun kita perhatikan. Yang pertama ya, ayyarudal mazalim wal wada'i ila ashabihi. Yang pertama adalah satu, meminta kehalalan orang yang kita zalimi. Jadi kalau kita punya kesalahan kepada seseorang, segera minta kehalalannya, ya. Atau kita punya titipan-titipan barang, maka titipan-titipan itu dikembalikan dulu, ya. Ajilan ima qabla safar, hina safar, wa ba'da safar. Segera kita tunaikan. Idhi safaru madhannatul halak. Karena safar itu apa? Madhannatul halak. Itu menuju ke tempat yang tidak kita ketahui bagaimana keadaannya. Misal
Kita ingin melakukan safar nih ke Jakarta. Kan kita tidak mengetahui posisi Jakarta keadaannya seperti apa sekarang. Mungkin sekarang baik-baik saja. Tapi ketika sampai di sana misalnya hujan deras ya, kemudian waliyadzubillah ada apa misalnya, disebutkan di sini safar itu menuju tempat yang al-halak, sesuatu yang tidak bisa kita pastikan keadaan di tempat itu, tempat tujuan. Apakah ada bencana ataukah tidak ya. Tentu yang kita harapkan adalah keselamatan ya. Ini yang pertama. Jadi mengembalikan, meminta kehalalan dari orang yang kita zalimi dan mengembalikan titipan kalau kita ada tanggungan ya. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. As-safaru qit'atul adab ya. As-safaru qit'atun minal adab. Safar itu potongan dari siksaan. Yamna wahadukum naumahu wa ta'amahu fa idza qada nahmatahu min wajhi falyu'ajjil ila ahli. Ini sebagaimana sudah disebutkan tadi di awal. Rasulullah menjelaskan safar itu adalah bagian dari azab. Maka kenapa disebut bagian dari azab? Karena menghalangi seorang dari kebiasaannya. Apakah kebiasaan makan, kebiasaan tidur, ya, kebiasaan minum, terhalangi. Maka kalau kita sudah selesai dari keperluannya, maka bersegeralah kembali ke karib kerabatnya. Kemudian yang kedua, ayya'id dazadahu, mempersiapkan bekal. Jadi adab yang kedua adalah mempersiapkan bekal, tentu istiadat lizadi al-halal, yaitu mempersiapkan bekal dari yang halal, ya. Mempersiapkan bekal dari yang halal, wa yatrukana faqataman tajibu alai. Kemudian menitipkan bekal juga bagi orang yang ditinggalkan kalau ada tanggungan di atas kita, ya, di bawah kita. Kalau kita punya tanggungan, makanya orang-orang yang wajib kita berikan nafkah kepadanya, maka tunaikan itu dulu, jangan lupa ya. Contohnya nafaqatahu min zaujatin wa waladin wa walidin ya. Nafkah untuk istri, untuk anak ya, atau orang tua, maka itu diberikan dulu ya. Persiapkan bekal untuk keberangkatan, persiapkan bekal untuk yang ditinggalkan ya. Ini yang kedua. Jadi adab yang kedua adalah terkait bekal. Bekal untuk yang kita bawa, bekal untuk yang ditinggalkan di rumah. Kemudian yang ketiga, ayyuwaddi'a ahlahu wa ikhwanahu wa asdiqahu wa yad'wa qalahul musafir li ahli. Jadi yang kedua adalah meminta izin, menyampaikan informasi. Saya ingin melakukan safar nih, ya. Maka tulis wasiat nanti. Ya, betul wasiat. Karena kita tidak mengetahui dalam perjalanan itu apakah aman ataukah tidak, ya. Hanya Allah yang mengetahui, maka tuliskan wasiat, ya. Apapun wasiatnya. Tentu wasiat-wasiat yang baik, ya. Meminta izin kepada keluarganya, saudaranya, teman-temannya, wa ayyad'a, meminta doa, bihadad doa, ya, mengucapkan doa lima yuwaddi'ahu, ini doa yang dipanjatkan musafir. Apa itu? Astaudiallah dinakum wa amanatakum wa khawatimi a'malikum, ya. Jadi ini doa seseorang yang hendak musafir kepada orang yang ditinggalkan. Apa artinya? Astaudiallah dinakum. Saya titipkan kepada Allah dinakum, agama kalian, wa amanatakum, dan amanat-amanat kalian, wa khawati ma'amalikum, dan amalan-amalan, penutup amalan-amalan kalian. Artinya ini doa terbaik. Semoga agamanya tetap terjaga, ya, amanatnya tetap terjaga, dan khawatim atau penutup amalannya juga amalan-amalan soleh, bukan su'ul khatimah, tetapi husnul khatimah. Amalan yang baik penutupnya, bukan yang buruk. Wa yaqulu lahu al-muwaddi'un, nah orang yang ditinggalkan, karib kerabat yang berada di rumah yang meninggalkan kita, yang tetap itu doanya apa? Doanya ini, zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah menambahkan ketakwaan
takwaan kepadamu, orang yang ingin bepergian, wa ghafara dzambaka, semoga Allah ampuni dosa-dosamu, wa wajjahaka ilal khair, dan Allah senantiasa menghadapkan wajah kita atas kebaikan. Karena dalam perjalanan kan itu ada suatu hal yang menarik perhatian kita ya, apakah kanan, kiri begitu menggoda gitu ya untuk mampir misalnya warung apa misalnya ke Pekalongan ada warung pecel misalnya, kemudian ke Semarang ada apalagi soto misalnya. Nah, wawajjahaka ilal khair, semoga Allah senantiasa menghadapkan wajah kita pada hal-hal yang baik ya. Karena dalam perjalanan itu juga ada orang yang ingin melakukan kejahatan misalnya, itu dihindarkan sih ya. Hai setawajjahta, kemanapun engkau menghadap. Dikali Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Luqman al-Hakim, sesungguhnya Luqman al-Hakim qala, Inna Allah Ta'ala idza stauda'a syai'an hafizahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dititipkan kepadanya sesuatu hafizahu, maka Allah pasti akan menjaganya. Jadi saling mendoakan kebaikan baik orang yang ditinggalkan maupun yang melakukan safar. Bahkan alaihi salatu wasallam yaqulu lima yusyayyi'ahu, orang yang menghantarkan sampai ke pintu gerbang misalnya, kalimatnya ini astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Karena ada yang menghantarkan sampai pintu, ada yang menghantarkan sampai gerbang, bahkan mungkin ada yang menghantarkan sampai airport misalnya, stasiun. Nah, itu pun doanya kurang lebih sama. Astaudiullah dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Ya. Ini sama, hanya perbedaan penggunaan dhamir. Kalau ini kum, kalau ini ka. Kemudian yang keempat ayyakhruja ila safari fi rafaqati salasatin aw arba'atin. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Sepatutnya ketika kita melakukan safar itu terdiri minimal dari 3 orang. Ya, safar itu 3 orang sepatutnya, bukan 2 orang, bukan sendirian juga. Ya, 3 orang. Au arba'ah atau 4 ya, ba'da ikhtiyarihim mimma yasluhuna li safari mahu, yang memilih teman-teman terbaik untuk membersamai dalam safar. Jadi minimal 3 orang. Idza safaru kama kila mahbar kashfu ma fi rijal wa qad sumiya safaran li'annahu yusfaru fataha wa kasyafa an akhlaqi rijal, ya. Karena safar ini akan menyingkap pribadi karakter seseorang. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Ar-raqibu syaitanun. Ar-raqibu, orang yang melakukan perjalanan seorang diri, syaitanun, ditemani satu syaitan. War-raqibani syaitanani, orang yang melakukan perjalanan 2 orang pun ditemani 2 setan. Wasalah satu raqibun, disebut safar itu ketika terdiri dari 3 orang. Ya. Kemudian waqalu alaihi salatu wasalam, sabda Rasulullah SAW yang lain dibawakan oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, lau sekiranya ya'lamu annasu, seseorang itu mengetahui fil wahdah, ketika dia melakukan perjalanan seorang diri, ma'alamu masararaqibun bilailin wahdah, dia pasti tidak akan berani melakukan perjalanan itu sendirian. Maksudnya apa? Di syarahnya disebutkan terkait musibah-musibah, keburukan-keburukan yang akan terjadi, ya. Karena misalnya kalau meninggal dunia, maka tidak akan ada yang mengetahui, ya. Tidak ada yang bisa mensolati, mengkafani dan sebagainya, ya. Maka sepatutnya safar itu tidak dilakukan sendirian, tapi rafaqatin salasah, minimal 3 orang, ya. Kemudian kita lanjutkan. Karahiyatul wahdah, makruh melakukan safar seorang diri, ya. Ana tafarrud wa dhihab wahdah fil ardi min fi'li syaitan. Kebiasaan ini adalah kebiasaan setan. Setan itu melakukan perjalanan sendiri. Maka jangan kita ikuti. Wa huwa syai'un yahmiluhu alaihi syaitan wa yad'u ilaihi wa kadzalikal isnan. Demikian juga kalau 2 orang itu masih belum cukup.
Faiza soru salasa, kalau terdiri dari 3 orang, maka inilah disebut dengan safar. Rokobun, jamaatun, wasohbun. Wal munfarid fi safari in mata, kalau sendirian melakukan safar, kalau meninggal dunia, lam yakun bihadrati, tidak ada yang hadir, ya, tidak ada yang memandikannya. Mayakum bigosli, tidak ada yang memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya. Wala ingdahu mayusi, tidak bisa juga memberikan wasiat nih ketika sedang detik-detik sakaratul maut ingin mewasiatkan apa, tidak bisa, ya. Ilahi fi malihi wa yahmilu tilka ila ahli, tidak memungkinkan memberikan wasiat sehingga hartanya sepatutnya dibawakan ke keluarganya, tidak bisa, ya. Wa yuwaridu khabarahu, kalau ada teman terdiri dari 2 orang tadi bisa membawakan kabar akan apa yang terjadi, ya, yang dialami misalnya, ya. Ma yu'inu 'alal hamulah fa idza kanu salasa, kalau terdiri dari 3 orang, ta'awanu, akan terjadi saling tolong menolong, watana wabu, saling menguatkan, al-mihnah wal khirasah wasolul jamaah. Bahkan terkait sholat jamaah pun bisa dilaksanakan dengan sempurna, ya. Kemudian an-nahyu an istihhabi al-kalbi wal jaros fi safar. Dilarang ketika melakukan safar menyertakan anjing dan lonceng. Ini kalau para pendaki gunung mungkin familiar, ya, dengan anjing dan lonceng. Klonteng, klonteng, klonteng. Kalau para pendaki gunung melakukan perjalanan kan biasanya sepi nih, biar rame pakai klonceng misalnya. Ini dilarang. Ya, kenapa demikian? Sebagaimana sabda Rasulullah, la tusahibul malaikah rafqatan fiha kalbun wala jaros. Orang yang melakukan safar tetapi membawa anjing dan lonceng, maka tidak akan ditemani malaikat, ya. Tidak ditemani malaikat. Padahal kita berharap yang menemani kita malaikat, bukan ditemani oleh setan. Yatajanabul malaika an sohbatihi faharama min barokatihim wastighfarihim wa iyanatihim ala ta'atillah. Padahal keberadaan malaikat dalam menyertai kita safar itu menghadirkan keberkahan dan memintakan ampun atas dosa-dosa kita dan membantu kita untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat, ya. Jadi itu masih satu kesatuan dalam safar. Safar tidak diperkenankan sendirian, ya, dan tidak diperkenankan membawa anjing dan lonceng. Kemudian yang kelima, ayu amiru raqibul musafirun. Sepatutnya mengangkat seorang pemimpin untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Karena dalam safar pasti ada saja permasalahan. Masalah kalau misalnya dalam perjalanan luar negeri, misalnya visa, mengatur visa, mengatur apa namanya, hotel dan sebagainya, maka sepatutnya ada amir, ya, yang menyelesaikan atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Itu pun diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Kalau kalian melakukan perjalanan, maka tunjuklah satu orang sebagai pemimpin rombongan, ya. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, ayyusolliya qabla safari salat al-istikharah. Nah, sepatutnya sebelum melakukan safar perjalanan istikharah dulu nih. Istikharah itu ternyata bukan hanya untuk masalah pernikahan saja, jenjang pernikahan tidak, tetapi dalam segala urusan, ya. Ini astakhiruka, ya Allah, aku istikharah kepadamu, meminta yang terbaik, apakah melakukan safar ataukah tidak, ya. Kemudian yang berikutnya kita percepat. Yang ketujuh, ayyakula inda mughadaratihi, ya, ditarokal manzil, ketika meninggalkan rumah. Nah, ini doanya. Doanya bismillah tawakkaltu 'ala Allah, bismillah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu, aku tawakal 'ala Allah, mewakilkan segala urusanku kepada Allah, la haula, tidak ada daya wala quwata dan kekuatan illa billah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, an adilla, dari menyesatkan, au udalla, atau disesatkan.
Jadi meminta perlindungan supaya tidak menyesatkan seseorang atau disesatkan. Au azilla au uzalla, atau menggelincirkan atau tergelincir. Berlindung kepada Allah supaya perjalanannya tidak membuat masalah, menggelincirkan seseorang, atau tergelincir atas perbuatan seseorang. Au adlima, atau membuat berlaku zolim, au udlama, atau didolimi. Berlindung kepada Allah supaya tidak mendolimi dan didolimi. Au ajhala, atau melakukan hal yang bodoh, menipu. Au ujhala alaiya, atau ditipu. Ya. Kita berlindung kepada Allah supaya tidak jatuh dalam melakukan tipu atau tertipu, menipu atau tertipu. Ya. Kemudian dilanjutkan Bismillah wabillah wallahu akbar, dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah, Allahu akbar, Allah Maha besar. Tawakal tu, saya mewakilkan. Jadi tawakal itu nanti dibedah kalau terkait akhlak tawakal. Jadi menitipkan segala urusannya kepada Allah karena tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Aliyyul Azim, yang maha tinggi dan maha agung. Masya Allah, apa yang Allah kehendaki karena akan terjadi. Wa malam yasha, apa yang belum Allah kehendaki lam yakun, tidak akan terjadi. Ini doanya panjang dan memang harus kita baca supaya menyertai kebaikan kepada kita. Subhanalladzi, maha suci, alladzi, zat yang, yaitu orang, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sakhara, yang telah menundukkan lana hadza, perjalanan ini, memampukan kita melakukan safar, wa ma kunna lahu muqrinin, padahal kita tidak mampu, ya. Yang memampukan adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ila rabbina, dan kita kepada Rabb kita, lamunqalibun, pasti akan kembali. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, fi safarina hadza, dalam perjalanan ini, albirra wa taqwa, semoga semua perjalanan ini adalah mengandung kebaikan dan ketakwaan. Wa minal amali, dan dari amalan, ma tardo, yang engkau ridhoi, ya. Allahumma, ya Allah, hawin, mudahkanlah, alaina, bagi kami, safarona hadza, perjalanan ini. Watwi anna bu'dah, dan dekatkanlah yang jauh. Ya, dekatkanlah yang jauh. Jadi perjalanan itu, misal perjalanan jauh, kita berdoa kepada Allah semoga ya terasa cepat, ya. Allahumma antas sahibu fis safari, engkau adalah teman dalam perjalananku. Wal khalifatu fil ahli, engkau lah menjadi pengganti khalifah, pengganti fil ahli, dalam urusan keluargaku dan hartaku yang di rumah. Allahumma inni a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah, min wa'sa is-safari, dari beratnya perjalanan ini, wa ka'abatil maghdari, dan pandangan-pandangan yang buruk. Jadi dalam perjalanan pasti ya tadi ada pandangan-pandangan yang tidak familiar mungkin, ya. Kita berlindung dari kejahatannya. Wa khaybatil munqalabi, dan ketika pulang kita berlindung supaya tidak ada bencana yang ada pada tempat yang kita tinggalkan. Wa su'il maghdari, pandangan yang buruk, fil mali wal ahli wal walad, yang menimpa keluarga, harta dan anak, ya. Jadi ini doa ini sepatutnya nanti dibaca ketika kita melakukan safar, supaya terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan selamat dari berbagai macam orang-orang yang ingin menggelincirkan, ya. Dari awal sampai akhir dihadirkan Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Kemudian yang kedelapan, adab yang kedelapan adalah ayyakhruja yaumal khamis awwalan nahar. Sepatutnya, ini kebiasaan Rasul, ya. Sunnahnya adalah melakukan perjalanan di hari Kamis, ya, di hari Kamis awalan nahar, yaitu di waktu duha. Jadi perjalanan Rasulullah SAW biasanya adalah hari Kamis waktu duha. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, wa kana idza ba'asa sariyatan aw jaysan ba'atsahum fi awwalin hari. Kebiasaan Rasulullah adalah ketika ingin melakukan perniagaan, mengirimkan perniagaan atau mengirimkan pasukan, itu awalan nahar, waktu duha. Bahkan Sokhar, ada seorang sahabat namanya Sokhar, rajulan tajiron, dia itu pengusahawan, ya. Wa kana yab'atsu tijaratahu, yang biasa dia lakukan adalah mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini, yaitu apa? Mengirimkan perniagaannya ketika waktu duha. Fa'asra wa kasura malahu, kemudian dia pun mendapatkan keberkahan dari doa Rasulullah SAW, berlimpah ruahlah harta bendanya. Itu yang kedelapan. Kita lanjutkan.
Yang kesembilan, yang kesembilan adalah ayyukabbiru ala sarafin, ayyukabbiru ala sarafin, bertakbir ketika mendapati tempat-tempat yang tinggi. Jadi dalam perjalanan itu kan ada naik, ada turun. Maka ketika mendapati tempat yang tinggi, kita bertakbir. Liqauli Abi Hurairah, inna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa'usini. Suatu ketika ada seorang sahabat yang meminta wasiat kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku ingin melakukan perjalanan. Wasiatkanlah sesuatu kepadaku. Qala alaika bitaqwallah. Bertakwalah engkau kepada Allah. Wat takbir ala kulli sarafin. Ucapkanlah takbir. Allahu Akbar. Kata setiap tanjakan yang dilalui. Ustaz, kalau di pesawat bagaimana? Berarti ketika take off. Jadi ketika take off yang kita ucapkan adalah Allahu Akbar. Ya. Karena apa? Karena sedang menuju ke tempat syaraf, ketinggian. Ya. Tetapi kalau landing bagaimana? Kalau landing ucapannya adalah subhanallah. Usika bitaqwallah wa takbir ala kulli sarafin falamma walla rajulu qala Nabi SAW azwi yakni atwi lahul arda wa hawwin alai safar. Didoakan semoga dimudahkan dalam perjalanannya. Ini yang kesembilan ya. Kemudian yang ke-10 ada yang ke-10. Idza khafa nasan. Ketika kita melakukan safar kemudian ada kekhawatiran nih, melihat ada kumpulan manusia, kemudian ada muncul kekhawatiran dalam diri kita, takut, ada rasa takut terhadap kelompok orang atau kaum atau rijalan, ya misal ada preman dan sebagainya. Ada doa yang lain yaitu apa? Doa berikutnya. Allahumma inna naj'aluka, bukan naj'alaka ya. Allahumma inna naj'alaka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya kami menjadikanmu sebagai apa namanya, kalau ingin mereka melakukan kejahatan, finuhurihim, sesungguhnya engkau memegang batang leher mereka. Wa na'udzubika, kami berlindung kepadamu ya Allah min syururihim, atas kejahatan mereka. Ya Allah, batang leher mereka itu ada dalam genggamanmu, dan sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kejahatan yang ingin mereka lakukan. Ini ada yang ke-10, kalau muncul kekhawatiran dalam diri kita terhadap seseorang atau kelompok yang sedang berkumpul yang khawatir mengganggu kita. Kemudian ayat Allah Ta'ala fi safari wa yas'ala min khairid dunya wal akhirah, sebagaimana disebutkan kita sedang safar itu di tempat istijabah, di waktu mustajab. Artinya kita diperkenankan untuk banyak-banyak membaca doa karena keadaan kita sedang keadaan mustajabud dakwah. Ya. Ini yang ke-11. Kemudian yang ke-12, idza nazala manzilan, kalau kita sudah sampai di tempat tinggal yang ingin kita tempati di tempat safar, ini doanya. A'udzu bikalimat tamati min syarri ma khalaq. Karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya, kita berlindung dari berbagai macam kejahatan yang ada di dalamnya. Bahkan kalau misalnya tidak sempat ke hotel, misalnya kalau di hutan, apa namanya, di tempat apa? Di tempat yang tidak kita inginkan, harus bermalam di situ, itu ada doanya juga ya. Bentar. Wa idza aqbala al-lail ya ardu rabbi wa rabbikillah. Ini doa yang lain ya, yaitu meminta perlindungan supaya kita terhindar dari berbagai macam kejahatan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau tadi ini a'udzubikalimatit tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk ciptaannya. Kemudian bahkan itu ada jaminan dari Rasulullah tidak akan digigit aqarib ataupun kalajengking dan lain sebagainya. Kalau malam tiba, ya ardu rabbi wa rabbikillah, wahai bumi, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini auzubillah min syarriki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, wa syarri ma fiki, dan kejahatan apa yang ada di dalammu, bumi. Wa syarri ma khuliqa fiki, dan kejahatan apa yang diciptakan di dalammu, wa min syarri ma yadibu alaiki, yang berjalan di muka bumi, ya.
Wa a'udzubillahi min syarri asyad, dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan binatang buas wa aswad, dan binatang yang hitam. Binatang hitam itu bisa ular, kalajengking, dan sebagainya. Wa min hayyatin, dari ular, wa aqaribin, dan kalajengking, wa min sakinil balad, dan penduduk bumi ini, wa min walidin wa malah walad, dan dari apa-apa saja yang dilahirkan oleh yang melahirkan kalau ada niatan kejahatan. Jadi itu doa kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, kita tidak mengetahui. Jangan karena, wah ini tempat yang kita tuju nih, indah sekali sehingga terlena sampai lupa meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang niatnya healing, tetapi karena tidak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan ada saja hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Kemudian yang berikutnya, idza khafa wahsatan, kalau ada kekhawatiran, kalau tadi terkait sekelompok kaum manusia misalnya, tapi kalau ini tiba-tiba ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita, maka bacaannya ini: Subhanal Malikil Quddus Rabbil Malaikati Waruh Jallilatis Samawatu bil Izzati wal Jabarut. Ini akan menghadirkan ketenangan. Artinya kalau ada was-was dalam hati akan suatu hal yang tidak kita inginkan, bisa membaca ini, ya. Oke, kita percepat. 14. Ini terkait tidur. Ya, tidurnya pun sepatutnya jangan sampai melalaikan kita dari sholat. Ya, karena mentang-mentang musafir boleh jamak qashar, sehingga melalaikan kita dari sholat karena terkait tidurnya yang jadi menghabiskan waktu untuk tidur misalnya. Ya, maka adab yang ke-14 ini terkait ke apa namanya, keseriusan kita dalam menjaga sholat walaupun dalam keadaan safar. Oke, kita oke, udah selesai nih. Ini yang ke-15, idza asyrafa ala Madinah. Ini ketika kita sudah selesai dalam urusan kita. Yang ke-15, kita sudah selesai dalam urusan kita dan kita akan kembali ke rumah kita, ya. Maka ini doanya, ya. Idza asyrafa ala Madinah, kalau kita sudah harus pulang lagi setelah melakukan safar, Allahumma ja'al lana biha qararan warzuqna fiha rizqan halalan. Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil madinah wa khairi ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Tapi biasanya kalau perjalanan ketika pulang yang hadir itu apa? Setelah melakukan perjalanan jauh dan ingin pulang ke rumah, maka pasti yang akan kita rasakan detik demi detiknya adalah sudah masuk gerbang. Kalau Bandung mungkin tol Paster itu semakin nikmat lagi, semakin dekat lagi, sudah melihat gang rumah, semakin tumbuh lagi syauq, kerinduan dan kebahagiaan. Maka sepatutnya bukan ingin apa namanya, cepat-cepat sampai rumah kemudian tidak berdoa, ya. Ya, ini doa ketika kita sampai dekat ke tempat tinggal kita. Kemudian yang ke-16, ayu ajilal aubah waruju ilali wabiladihi, bersegera pulang. Maksudnya yang ke-16 ini bersegera pulang kalau sudah selesai menyelesaikan urusannya di tempat safar. Kemudian yang ke-17, idza qafala rajian kabbara salatan, senantiasa mengucapkan kalimat ini, ayyibuna taibuna abiduna lirabbina hamidun. Ayyibun itu artinya kembali. Kami kembali, kami taibun bertaubat kepadamu ya Allah, abiduna beribadah kepadamu ya Allah, lirabbina kepada Rabb kami, hamidun senantiasa bertahmid. Ini yang biasa dibaca oleh Rasulullah SAW ketika hendak sampai di kota Madinah pulang. Oke, yang kita selesaikan dulu ya. 18, Allah ya taraka lahu lailan, tidak diper Sama apa? Allah ya taraka lahu lailan, ya. Nah, kalau misalnya sepatutnya sudah kirim informasi dulu sebelum kedatangan, karena ini terkait mengganggu karib kerabat yang sedang istirahat kalau kedatangannya malam, ya. Maka sepatutnya kasih informasi terlebih dahulu, ya. Kemudian yang ke-19, istihbabus sholatil qudum. Sepatutnya yang dikunjungi pertama kali ketika pulang itu ternyata bukan rumah tetapi masjid, ya, masjid. Sholat 2 rakaat dulu baru ke rumah.
Kemudian yang ke-20, alla tusafirul mar'a safara yaumin wa lailah. Seorang wanita tidak boleh melakukan safar yauman wa lailah, sehari semalam, illa ma'adhi mahramin, kecuali bersama mahramnya. Landasannya mana? Ini landasannya. La yahillu, tidak halal, limratin, bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, tusafir, melakukan perjalanan, masirata yaumin wa lailah, perjalanan sehari semalam, illa ma'adhi mahramin, kecuali ada mahram yang menemaninya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah sudah selesai pembahasan safar ya, terkait ahkam dan adab. Semoga ini bisa jadi bekal untuk kita amalkan nanti mungkin di masa-masa liburan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku luka hadza wa astaghfirullahaladzim min kulli dzanbin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, telah kita simak bersama tausiah dari Ustadz Abdul Rahman mengenai safar yang hari itu ya. Antara lain banyak sekali yang sudah kita bahas mengenai definisi jenis safar, faedah safar, keutamaan, kekurangannya, hukum-hukum, dan adab-adabnya. Mulai dari saat persiapan, saat di perjalanan, sampai saat kembali. Masya Allah, Islam telah memberikan tuntunan yang benar-benar detail dan lengkap. Alhamdulillah banyak juga yang sudah disampaikan oleh Ustadz. Bagi yang menangkapnya masih agak samar, ini dorongan ya bagi kita untuk mempelajari lebih detail. Dan nampaknya nih sepertinya banyak yang berharap mendapat notulen materi ini atau uraian supaya bisa mempelajarinya dengan lebih baik lagi. Baik, mungkin sekarang kita sudah tiba saatnya ke acara sesi tanya jawab. Pertanyaan, ada beberapa pertanyaan yang telah ditulis di chat. Saya bacakan satu persatu atau bagaimana ini sistemnya Pak Ustadz? Pertanyaan Bebas. dibahas satu atau beberapa? Bebas. Mungkin satu-satu boleh, bebas. Oke. Untuk pertanyaan pertama, Pak Ustadz izin bertanya, apakah ada batas waktu mengerjakan sholat Isya, ataukah bisa di sepertiga malam sekalian dengan sholat tahajud? Itu dari urut dari atas atau dari bawah gimana? Ini yang terlihat Dari di atas saja kali ya. Kita urutkan dari atas. Oke. Dari atas ya. Boleh. Dari atas, kalau alasannya menjamak pada perjalanan jauh karena merasa tidak suci, walaupun bisa mampir ke masjid, maksudnya merasa tidak suci walaupun bisa mampir ke masjid. Ya, baik. Jadi terkait jamak, sekali lagi bedanya jamak dan qashar itu, kalau jamak itu lebih terkait dengan hajat, kebutuhan. Bahkan jamak itu ada jamak hujan, jamak sholat karena hujan, jamak sholat karena malam gelap gulita, jamak sholat karena becek misalnya, ada. Ya. Jadi boleh menjamak antara dua sholat, itu disebabkan karena hajat kebutuhan tadi. Misal tadi macet ya di perjalanan, kita belum suci ya, dan tidak memungkinkan untuk mampir misalnya, maka boleh menjamak maghrib dan isya biasanya ya ke pulang kerja, itu tidak tidak dilarang, jadi diperbolehkan untuk menjamak dengan nanti sholat isya. Bedanya dengan qashar, kalau qashar itu terikat dengan jarak. Kalau jamak itu menggabungkan dua sholat, kalau qashar meringkas jumlah sholat dari 4 menjadi 2 ya. Jadi seperti itu. Jadi menjamak dalam perjalanan yang jauh karena tidak suci walaupun bisa mampir ke masjid tidak mengapa, diperbolehkan ya, diperbolehkan. Kemudian yang kedua, selanjutnya ini masih terkait boleh. tentang sholat ya Pak Ustadz. Kalau misalnya waktu maghrib pusing, Betul. nah tidak bisa sholat,
karena saking betul, pusingnya itu ya. Terus jam betul, 2 betul, malam baru bisa sholat maghrib dan isya. betul. Nah, itu gimana, Ustaz? Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'd. Ketentuan yang seperti ini itu diperbolehkan takhir boleh ya. Jadi memang ketika maghrib nih sakit ini termasuk rukhsah yang diperbolehkan ya, keringanan yang diperbolehkan mentakhir sholat maghrib dijamak dengan isya bahkan di tengah malam ya. Tentu ya. Ini hal yang menjadi rukhsah yaitu karena sakit. Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Selanjutnya ini tadi mengenai jamaah dan qasar sudah diulas oleh Pak Ustadz. Jadi mungkin kita Iya langsung betul. saja ke yang pertanyaan. Kalau waktu sholatnya sampai 3 waktu sholat yang terlewat, misalnya seseorang yang sakit lalu mau minum obat, efek tidurnya sampai 3 waktu sholat terlewat. Itu bagaimana Oke. cara mengkodoknya, Pak Ustadz? Jadi asal maghrib isya ya. Ya, kelewat. Bagaimana cara mengkodok sholatnya? Maka yang utama itu afdoliannya tetap urutan, tartib ya. Tetap urut, kita tunaikan dulu sholat asar, kemudian maghrib dan isya. Diperbolehkan juga mengkodok nanti asarnya di waktu asar. Jadi dua cara kita mengkodok waktunya. Jadi asar nanti di asar besok, atau ingin dilakukan seluruhan ya supaya tidak karena tidak ada yang menjamin mungkin sholat apakah masih ada apa namanya masih hidup di esok hari, maka tidak mengapa supaya tidak ada tanggungan yaitu asar maghrib isya ya begitu. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terakhir mungkin ini pertanyaannya eh, terkait dengan batas akhir, mungkinnya batas akhir waktu mengerjakan sholat isya. Ataukah bisa sampai dengan sepertiga malam supaya nanti bisa dikerjakan sekalian dengan sholat tahajud atau bagaimana Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Akhir salat malam adalah memang sebelum masuk waktu subuh. Jadi selama malam itu masih masuk dalam kategori waktu sholat isya. Cuma keutamaannya memang keutamaan sholat isya sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Bulughul Maram. Jadi memang eh, biasanya Rasulullah SAW mengakhirkan sholat isya. Ya. Iya, Apakah bisa di sepertiga malam? Tentu bisa. Ya, bisa. iya baik. Dan nampaknya ada Mungkin ya. ada sedikit tambahan ya tentu beda antara laki-laki dan perempuan ya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki lebih utamanya adalah apa di masjid bersama imam ini yang utama ya. Jadi kalau perempuan tentu bisa di ya tadi di waktu-waktu utamanya. Ya, Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. ya. Ini nampaknya terakhir ya. Ada satu orang tadi raise hand. Oke. Silahkan yang raise hand untuk open mic. Oke, ya Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada bahasan mengenai wudhu yang boleh diusap di sepatu ya, Pak Ustadz. Iya, betul. Nah, saya pernah mendengar bahwa rambut juga boleh diusap di atas kerudung ya, di hijab. Karena Betul. sekarang kalau misalnya ke tempat umum, rata-rata tempat wudhunya bercampur dengan yang ikhwan gitu ya Pak Ustadz. Kita Betul, tidak betul. memungkinkan buka. Nah, Betul. pertama apakah itu diperbolehkan seperti itu? Dan kalau diperbolehkan, apakah kita harus suci dulu dari rumah? Misalnya di perjalanan kita batal nih Pak wudhunya kerudung itu Pak Ustadz. Ya, itu aja Ya. mungkin Pak Ustadz. Jazakallah Baik. khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum khairan katsira. Jadi terkait masros mengusap kepala bagi wanita itu tidak ada ketentuan harus suci dari rumah. Karena memang beda pembahasan ya. Karena memang ini lebih terikat ke bentar.
terikat ke ini juz keempat ya. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bil usikum. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu bil usikum, terkait tata cara wudhu yaitu mengusap, kalimatnya masah. Jadi masah kepala itu, mengusap kepala itu, para ulama berselisih pendapat di sana. Nah, di antara mazhab ada yang menetapkan boleh mengusap bagian kepala, artinya bukan rambut, ya, yaitu hijab ini. Artinya ketika kita berada di mana, di tempat keramaian, apalagi tidak ada batas ikhwan dan akhwat, itu tidak mengapa tidak membuka hijabnya, cukup mengusap. Dan itu tidak terikat harus suci ketika berangkat misalnya. Kalau masul hufain itu memang khusus bagian mengusap kaki harus dalam keadaan suci ketika mengenakannya. Begitu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik Pak Ustadz. Eh, ini untuk penanya nampaknya sudah kita cukupkan. Sekarang bagaimana nih kalau Pak Ustadz yang memberi pertanyaan nih untuk yang hadir di sini? Pertanyaan ya, yang Ya, bisa jawab bisa ini dapat umroh. bisa dapat door prize. Dapat umroh. Pertanyaannya adalah di tema ya mungkin ya. Tema kita ya, safar ya. Ya, tema. Baik. Mau yang susah apa mau yang Biar ada pemenang door prize-nya yang mudah aja gitu kelihatannya. Pak Oke, Ustadz. siap-siap. Apa arti dari safar? Itu aja lah. Apa arti dari safar? safar. Nah, ya. Ini ada langsung yang menjawab di chat, Ibu Betty Adibah. Itu jawabannya perjalanan. Kurang tepat. Safar Kurang secara bahasa ya. Safar secara secara bahasa. Safar secara bahasa. Baik, ada yang lain yang ingin menjawab? Silahkan. Safar arti safar secara bahasa. bahasa. Ada yang menjawab lagi, nampak katanya Pak Ustadz. Ya, betul. Muncul atau Betul. nampak? Ibu siapa tuh? Nampak. Dari yang jawabnya Ibu Wita. Ya, ya, betul. Ibu Wita Fani. Barakallah. Baik, dengan demikian nampaknya kita sudah di penghujung acara. Namun sebelumnya mohon izin untuk mengumumkan ya pengumuman door prize. Itu door prize akan diberikan pada satu orang yang masuk pertama. Mungkin tadi sudah dicatat ya, yang masuk pertama itu siapa. Terus satu pengurus pertama yang join, satu orang penanya. Nah, untuk satu orang penanya ini mohon dari Pak Ustadz dipilihkan. Kalau yang tadi menjawab ya? Kalau yang tadi menjawab, Ibu Wita menjawab ya. Kalau yang dari satu orang penanya, Pak Ustadz bisa memilih Yang tanya tentang apa? penanya ada. Ini terkait yang ya ini yang Ibu Ipah Syarifah nih. Ibu Ipah Jadi Syarifah. menjamak asar, maghrib dan isya karena sebab tertentu. Iya. Baik, jadi tadi sudah kita ketahui ya semua pemenang door prize-nya. Selanjutnya mohon kerjasamanya kita open cam, kita foto bersama. Mangga silahkan. Ini yang untuk men-screenshot fotonya dari Ibu Wita kah? Iya, Mam. Sama saya aba-abanya ya. Silakan. Oke, dibuka dulu semuanya kameranya. Ya. 1, 2, 3.
1, 2, 3. Lihat dulu. Mana Oke. hasilnya? Sip. Oke, sip. Terima kasih untuk semua ibu-ibu yang telah hadir. Sekali lagi, terima kasih juga pada Pak Ustadz yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kesemuanya untuk kita. Mohon kesediaan Pak Ustadz untuk memimpin doa penutup. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Demikian acara demi acara telah kita lewati bersama. Semoga Allah meridhoi kegiatan majelis kita pagi ini menjadi tambahan amal di hari kiamat kelak. Akhirnya saya mewakili seluruh POMG pamit diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Kami Waalaikumsalam. persilahkan kepada Bapak Ibu untuk meninggalkan ruang Zoom ini.